Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Pada kesempatan ini kami akan memaparkan analisis strategi perusahaan di PT Garuda Food Putra Putri Jaya Tbk. Pembahasan ini bertujuan memberikan gambaran singkat mengenai strategi yang akan diterapkan Garuda Food dalam menghadapi persaingan dan mendukung pertumbuhan perusahaan. Deskripsi perusahaan. PT Garuda Food Putra Putri Jaya Tbk adalah perusahaan makanan dan minuman terkemuka di Indonesia, berdiri sejak 1990 dan berawal dari usaha kacang pada 1958. Garuda Food memproduksi berbagai produk populer seperti kacang Garuda, Kerry, Leo, Top Coffee, dan Coklatos. Dengan jaringan distribusi luas di dalam dan luar negeri, Garuda Food berkomitmen menghadirkan produk berkualitas tinggi, berinovasi, serta menjaga kepuasan konsumen dan tanggung jawab sosial perusahaan. Analisis visi perusahaan. Yang pertama, kejelasan arah perusahaan. Visi memberikan arah strategis yang jelas bagi seluruh kegiatan dan keputusan perusahaan. Yang kedua, fokus pada inovasi. Inovasi menjadi kunci agar perusahaan mampu bertahan dan bersaing di industri makanan. Yang ketiga, daya saing global. Visi menekankan kemampuan bersaing di pasar internasional melalui kualitas efisiensi. Yang keempat, inspiratif dan relevan. Visi mampu memotivasi karyawan dan selaras dengan dinamika industri saat ini. Analisis misi perusahaan. Yang pertama, berorientasi konsumen. Misi menekankan pemenuhan kebutuhan dan kepuasan konsumen untuk membangun loyalitas pasar. Yang kedua, kualitas sebagai prioritas 25%. Perusahaan berkomitmen menjaga kualitas produk sebagai dasar kepercayaan dan keberlanjutan merek. Yang ketiga, keberlanjutan bisnis. Misi menegaskan keseimbangan antara keuntungan tanggung jawab sosial dan kepedulian lingkungan. Yang keempat, pendekatan kolaboratif 15%. Kerjasama dengan berbagai mitra bisnis dilakukan untuk menciptakan hubungan yang saling menguntungkan. Analisis eksternal makro dari sisi peluang menunjukkan beberapa faktor yang dapat dimanfaatkan perusahaan untuk memperluas pasar dan meningkatkan daya saing, seperti meningkatnya kebutuhan variasi produk yang mencapai 14%, serta tren hidup sehat yang terus naik, ditambah dengan berkembangnya e-commerce dan peluang ekspor yang cukup besar. Analisis eksternal makro dari sisi ancaman menunjukkan adanya beberapa faktor yang perlu diwaspadai perusahaan karena berpotensi menekan kinerja dan daya saing perusahaan, seperti kondisi ekonomi dan daya beli yang fluktuatif hingga 15%, serta persaingan industri yang terus meningkat. Nilai 1 adalah total bobot faktor eksternal, sedangkan 3,31 adalah total skor tertimbang yang menunjukkan posisi perusahaan Garuda Food di lingkungan eksternal cukup menguntungkan. Artinya, perusahaan memiliki peluang yang dapat dimanfaatkan dengan baik meski tetap perlu waspada terhadap ancaman yang ada. Analisis eksternal mikro. Yang pertama ada ancaman pendatang baru. Ancaman cukup tinggi, tetapi perusahaan Garuda Food tetap kuat karena memiliki skala produksi yang besar, merek yang dikenal, dan distribusi yang luas. Yang kedua, kekuatan tawar pemasok. Kekuatan pemasok cukup besar akibat fluktuasi harga bahan baku. Perusahaan Garuda Food mengatasinya dengan mengelola sebagian pasokan sendiri. Yang ketiga, kekuatan tawar pembeli. Kekuatan pembeli tinggi karena banyak pilihan produk. Perusahaan Garuda Food merespon dengan inovasi dan penguatan merek untuk menjaga loyalitas. Yang keempat, ancaman produk pengganti. Ancaman cukup tinggi karena banyak pilihan camilan lain. Perusahaan Garuda Food mengatasinya dengan menjaga kualitas dan variasi produk. Yang kelima, persaingan antar perusahaan. Persaingan sangat ketat sehingga perusahaan Garuda Food mempertahankan posisi melalui inovasi dan kekuatan merek. Analisis matriks internal dari sisi kekuatan menunjukkan bahwa perusahaan memiliki beberapa keunggulan utama yang dapat dimanfaatkan untuk memperkuat posisi di pasar, seperti inovasi yang mendorong peningkatan penjualan lebih dari 16%, portofolio merek yang kuat, serta pertumbuhan laba sekitar 14%. Analisis matriks internal dari sisi kelemahan menunjukkan adanya beberapa aspek yang perlu diperbaiki karena berpotensi dapat menghambat kinerja perusahaan, seperti persaingan yang ketat, kenaikan liabilitas sekitar 25%, dan ketergantungan pada bahan baku impor. Nilai 1 adalah total bobot faktor internal, sedangkan 2,85 adalah total skor tertimbang yang menunjukkan posisi internal perusahaan Garuda Food cukup kuat, meski masih ada kelemahan yang perlu diperbaiki.
Yang berikutnya ada analisis metrik SWOT. Pada slide ini kami menyajikan analisis metrik SWOT di PT Garuda Food Putra Putri Jaya Tbk. Dari sisi kekuatan, perusahaan memiliki inovasi berkelanjutan, portofolio merek kuat, peningkatkan laba penjualan domestik, serta dukungan sistem ERP terintegrasi. Peluang yang dapat dimanfaatkan antara lain pengembangan produk baru sesuai tren kesehatan, pertumbuhan sektor F dan B, perluasan ekspor dan inovasi proses bisnis untuk meningkatkan daya saing. Di sisi lain, perusahaan menghadapi ancaman berupa fluktuasi ekonomi dan daya beli. Perang dagang yang mempengaruhi harga bahan baku dan nilai tukar, kenaikan biaya produksi, serta persaingan ketat. Kekuatan dan peluang tersebut kemudian dikombinasikan dalam strategi SO dan ST, seperti pengembangan produk inovatif, perluasan pasar domestik dan internasional, melalui modern retail dan e-commerce, optimalisasi ERP, penguatan manajemen risiko, serta peningkatan efisiensi rantai pasok dan diverifikasi pemasok. Yang selanjutnya, ditampilkan kelemahan dan strategi terkait. Kelemahan utama PT Garuda Food Putra Putri Jaya Tbk adalah tingginya ketergantungan pada pasar domestik dan bahan baku impor, persaingan pasar yang ketat, biaya pemeliharaan sistem yang besar, serta peningkatan liabilitas perusahaan. Untuk merespon hal tersebut, disusun strategi WO dan WT, antara lain memperluas ekspor guna mengurangi ketergantungan pasar domestik, pengoptimalan inovasi produk untuk diferensiasi, peningkatan kerjasama dengan pemasok lokal, mengendalikan biaya dan meningkatkan efisiensi operasional, melakukan diverifikasi bahan baku, serta kontrak jangka panjang dengan pemasok, dan melakukan pembaruan ERP serta pelatihan SDM agar operasional tetap lancar dan efisien. Tabel analisis BCG. Dari tabel analisis tersebut dapat dilihat bahwa Garuda Kacang dan Geri Salut Malkis masuk kategori cash cow karena memiliki pangsa pasar yang kuat dan pertumbuhan yang rendah, sehingga menjadi sumber pendapatan stabil bagi perusahaan. Sedangkan Oko Corn Snack termasuk pada kategori star karena pertumbuhan pasarnya yang tinggi dan posisi pasarnya yang cukup kuat. Selanjutnya, Chocolatos berada pada kategori question mark karena pertumbuhannya yang tinggi tapi pangsa pasarnya masih tergolong rendah. Sedangkan Garuda Pilus masuk pada kategori DOX, yaitu produk dengan pangsa pasar dan pertumbuhan yang rendah. Melalui diagram BCG, posisi setiap produk Garuda Food terlihat lebih jelas pada 4 kuadran. Pada kuadran cash cow terdapat Garuda Kacang dan Geri Salut Malkis yang menggambarkan produk dengan pendapatan stabil dan pangsa pasar yang kuat. Produk-produk ini menjadi sumber dana yang dapat mendukung pengembangan lini produk lainnya. Pada kuadran star terdapat Oko Corn Snack yang menunjuk kinerja sangat baik karena pertumbuhan pasar yang tinggi dan posisi pasar yang kompetitif. Produk ini berpotensi menjadi cash cow di masa mendatang jika terus dipertahankan. Kuadran question mark ditempati oleh Chocolatos yang memiliki peluang besar karena pertumbuhan pasar yang tinggi, tetapi masih membutuhkan investasi dan strategi untuk memperkuat pangsa pasarnya. Terakhir, Garuda Pilus berada pada kuadran DOX yang berarti produk ini memiliki kinerja paling rendah dan tidak menunjukkan pertumbuhan yang signifikan. Posisi ini menjadi pertimbangan perusahaan untuk evaluasi lanjutan. Selanjutnya ada alternatif strategi dalam matriks hubungan daya saing dan kondisi lingkungan. Pada slide ini terlihat bahwa perusahaan memiliki daya saing internal pada tingkat rata-rata, yaitu berada pada kisaran skor 2 hingga 2,99. Sementara itu, kondisi lingkungan eksternal perusahaan tergolong prospektif dengan skor di atas 3 yang menunjukkan peluang pasar masih sangat besar. Kombinasi ini menempatkan perusahaan pada kuadran 2, yaitu posisi di mana perusahaan sudah cukup kuat bertahan namun masih perlu memperkuat posisinya agar bisa tumbuh lebih cepat. Karena itu, strategi yang disarankan bukan hanya perbaikan internal, tetapi langkah penguatan melalui merger, integrasi horizontal, atau aliansi strategis. Ketiga strategi ini membantu perusahaan memanfaatkan peluang yang ada tanpa menanggung seluruh resiko dan biaya secara mandiri. Yang selanjutnya ada Grand Strategy Matrix.
Pada slide ini, kita melihat posisi PT Garuda Food dalam Green Strategic Matrix. Garuda Food berada di kuadran 1, karena industri makanan dan minuman masih tumbuh cepat dan posisi Garuda Food sendiri sudah kuat di pasar. Karena berada di kuadran 1, strategi yang cocok untuk Garuda Food adalah strategi pertumbuhan. Di antaranya, pengembangan pasar ke wilayah baru, penetrasi pasar untuk meningkatkan penjualan di pasar yang sudah ada, serta pengembangan produk melalui inovasi varian baru. Selain itu, Garuda Food juga bisa memperkuat distribusi melalui forward integration, memastikan ketersediaan bahan baku lewat backward integration, dan meningkatkan kekuatan pasar dengan horizontal integration. Secara keseluruhan, posisi ini menunjukkan bahwa Garuda Food berada pada kondisi yang sangat bagus untuk terus berkembang dan memperluas bisnisnya. Yang selanjutnya ada alternatif strategi. Yang pertama, diversifikasi produk. Kembangkan varian makanan minuman sehat, rendah gula, dan berbahan alami sesuai tren gaya hidup sehat. Yang kedua, ekspansi pasar internasional. Perluas ekspor ke Asia dan Timur Tengah dengan penyesuaian rasa dan kemasan lokal. Yang ketiga, digital marketing dan e-commerce. Perkuat penjualan lewat marketplace, media sosial, dan aplikasi belanja online. Yang keempat, inovasi teknologi produksi. Gunakan otomatisasi dan digitalisasi untuk efisiensi dan konsistensi kualitas. Yang kelima, kemitraan dan kolaborasi. Bangun kerjasama dengan retail modern, kafe, dan brand lain untuk perluas distribusi dan brand awareness. Yang keenam, CSR dan keberlanjutan. Tingkatkan program sosial dan lingkungan, kemasan ramah lingkungan, dan pemberdayaan masyarakat lokal. Yang berikutnya ada evaluasi strategi hingga strategi terpilih beserta checklist dari kondisi yang paling sesuai dengan perusahaan di PT Garuda Food Putra Putri Jaya Tbk. Integrasi ke belakang. Pada evaluasi strategi integrasi ke belakang, beberapa kondisi menunjukkan bahwa strategi ini cukup untuk Garuda Food. Sebagian besar indikator seperti kesediaan bahan baku, jumlah pemasok yang banyak, serta kestabilan harga bahan baku mendukung perusahaan apabila ingin melakukan integrasi ke pemasok. Selain itu, industri makanan ringan yang kompetitif dan model perusahaan yang kuat juga memperkuat perhitungan ini. Namun, ada satu kondisi yang tidak sesuai, yaitu tingginya margin keuntungan para pemasok, sehingga membuat integrasi ke belakang menjadi kurang menguntungkan. Dengan skor total 86, strategi ini layak dipertimbangkan, tetapi perlu evaluasi lanjutan terhadap risiko biaya dan efisiennya. Yang kedua, ada penetrasi pasar. Untuk strategi penetrasi pasar, sebagian besar indikator menunjukkan kecocokan yang tinggi bagi Garuda Food. Pasar makanan ringan masih belum jenuh. Penggunaan produk Garuda Food luas, serta promosi memiliki korelasi kuat dengan peningkatan penjualan. Selain itu, skala ekonomi perusahaan yang besar memberikan keuntungan kompetitif. Hanya satu kondisi yang tidak sesuai, yaitu penurunan pangsa pasar sementara pertumbuhan industri tetap meningkat. Meskipun begitu, skor evaluasi mencapai 80, sehingga strategi penetrasi pasar dinilai sangat relevan dan menjadi pilihan yang kuat dan meningkatkan posisi Garuda Food di pasar. Demikian pemaparan mengenai analisis strategi perusahaan di PT Garuda Food Putra Putri Jaya Tbk. Semoga penjelasan yang disampaikan dapat memberikan gambaran yang jelas mengenai strategi yang dijalankan oleh perusahaan. Terima kasih atas perhatian dan waktunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye semuanya.